Dengan Bung Karno bilang jas merah ya, bahwa sejarah itu tidak boleh dilupakan. Ya kan, ini kelas 10. Nah, selain di Auri ini kira-kira ada kemana lagi nanti untuk pelajaran sejarah ini? Bisa ke ini Pak, ke Istana Kuning, bisa Pak. Bisa kita agendakan di lain waktu, menyesuaikan dengan jadwal mereka. Biar anak-anak tahu sejarah kota tempat mereka dilahirkan, kota tempat mereka mencari ilmu gitu. Jadi progres awal baru ke sini ya, bola ke lain. Mungkin harapannya Bu dengan kegiatan ini? Harapannya untuk kegiatan ini semoga anak-anak bisa menambah wawasannya lebih luas, mereka lebih tahu lagi tentang sejarah yang ada di Kumai dan Pangkalan. Oke, makasih Bu. Saat ini kita melihat ada beberapa kunjungan terutama dari siswa SMKN 3 ya. Ini luar biasa. Intinya apa mereka tuh? Jadi para siswa ini menimba ilmu sejarah ya. Jadi khusus sejarah Angkatan Udara dan sejarah Kota Waringin Barat. Jadi di bangunan ini Bang tidak hanya sejarah Angkatan Udara, tapi juga sejarah Kota Waringin Barat dan Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita melihat sejarah Bang, ada dua opsi yang Abang sampaikan. Yang pertama itu sebenarnya sejarah apa, yang kedua itu sejarah apa sebenarnya? Jadi pada saat kita melakukan penelusuran ya, sejarah Angkatan Udara itu tersangkut dengan sejarah Kota Waringin. Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, sampai kita nyangkut ke Kasongan, Seruyan. Jadi tanpa sengaja melebar. Nah, di situ kita bisa sedikit memberi gambaran bahwasannya keberadaan Angkatan Udara ini sejarahnya itu tidak lepas dari sejarah Kota Waringin Barat. Nah, di samping sejarah maksudnya dengan sejarah yang menjadi salah satu tolak ukurnya Bang. Karena juga ini sudah bicara beberapa lintas daerah ya. Ya. Nah, tolak ukurnya di Kobar itu apa yang menjadi sejarah yang menjadi catatan gitu Bang? Kalau sejarah yang cukup besar Bang ya di Kota Waringin Barat ini ya, itu adalah Palagan Sambi. Oh. Oke, Palagan Sambi itu tingkat skala nasional. Tetapi kan kita mohon maaf, mungkin bapak-bapak lebih lama di sini memperingati Palagan Sambi tidak pernah. Oh. Oke Bang ya. Padahal itu sejarah. Sudah ya, tingkat skala nasional. Iya, iya. Menggunakan pesawat terbang yang spesial untuk disewa. RI-002 kan sewaan Bang. Disewa sama Indonesia untuk melakukan penerjunan Bang di Kota Waringin. Membantu perjuangan rakyat Kalimantan tingkat skala nasional. Gitu. Nah, jadi ini kan kelihatannya kan sudah membuka sejarah awal ya, yang mana penerjun pertama ya di Sambi ya. Nah, namun kelihatannya saat ini ada catatan, tapi secara dimeriahkan belum maksimal gitu ya, Betul. Bang. Nah, apakah selama ini ada usulan bahwa sejarah ini masuk dalam catatan di Kobar karena ada di sini kan kebudayaan? Kira-kira bagaimana? Tahun 2023 kita sudah membuat acara malam renungan Palagan Sambi. Dan kita sudah melayangkan surat kepada Komandan Lanut, sudah melayangkan surat kepada Bupati Kota Waringin Barat yang kiranya bisalah istilahnya itu setiap tahun Peringati gitu. diperingati sedikit, diberi bantuan anggaran untuk memperingati Momen sejarah ini. operasi penerjunan ini. Nah, terus kemudian tahun 2024 juga kita sudah buat. Dan insya Allah setiap tahunnya, setiap tanggal 17 Oktober kita akan membuat acara tersebut. Walaupun sesederhana mungkin kita upayakan untuk kita buat acara, karena kalau menurut kami beliau-beliau ini sangat heroik. Oh. Dengan keterbatasan pengetahuan, dengan tidak pernah melakukan penerjunan, hanya bermodalkan nekat, beliau terjun di hutan belantara Kalimantan, walaupun sampai kesasar-sasar
ataupun luka-luka, tapi tetap semangat ingin mendirikan pemancar radio yang pada saat itu untuk menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Wih, Mas, ini ada nih. Sedikit yang Anda dapatkan kesan hari ini bahwa Anda bisa memasuki sejarah di dalam apa yang menjadi salah satu kesan yang terbaik bagi Anda? Kesan yang terbaik bagi saya adalah ketika bertanya-tanya tentang sini, museum di sini. Oh gitu. Kan di balik museum ini kan ada bermacam sejarah yang didapatkan. Yang paling Anda lihat dan berkesan di sini apa? Tentang monumen Pelanggan Sambi dengan benda-benda alat yang di sini yang zaman dulu kuno. Oh, jadi monumen yang Pelanggan Sambi ya. Siap. Sejarah terjun payung pertama-tama ya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Anda sehingga Anda bisa hadir ke sini? Ingin mengetahui lebih luas lagi. Oke, mantap. Kelas berapa nih? Siap, kelas 10. Oke, kira-kira mau jadi TNI AU, TNI AL, atau pelayaran nih? Pelayaran. Oke, mantap. Oke, kita bicara sejarah sudah tercatat ya. Namun kita melihat di dalam sini kan banyak beraneka ragam barang. Nah, kita juga ingin tahu apa aja sih yang menjadi museum di sini nih. Oke. Jadi heritage ini Bang kita buat sebagai tempat edukasi. Ini di Kota Waringin Barat ini kan tidak ada museum Bang ya. Iya. Itu yang menggerakkan Komandan Lanut untuk membuat suatu museum sejarah. Jadi barang-barang yang ada dalam sini itu merupakan sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang menitipkan daripada barang-barang yang di rumah tidak terawat dititipkan di sini, dan sebagian besar adalah barang-barang yang merupakan barang-barang peninggalan zaman dulu, yang barang-barang bersejarah, mungkin seperti yang di Reok Ponorogo itu memang didatangkan tahun 53 pada saat terbentuknya Detasemen Auri sebagai sarana memperkenalkan diri Auri kepada masyarakat Kota Waringin Barat yang pada saat itu masih wilayah Kota Waringin. Jadi memperkenalkan dengan peralatan reok, kesenian reok. Nah, kalau kita lihat Bang, di sini juga ada meriam, dua meriam. Nah, sebenarnya meriam kalau kita bicara Kota Waringin ya ada sejarah itu. Betul. Kalau bukan keturunannya nggak bisa ngangkat. Ya. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan meriam di sini? Mungkin kalau ada sejarah bagaimana kayak gitu? Oke. Jadi meriam ini Bang kita berjenis dulu meriam Leuke. Itu meriam VOC jenis Leuke tahun 1746 dibuat. Jadi memang hadiah dari Sultan Kota Waringin pada saat itu untuk markas Detasemen Auri. Karena pada saat itu Bang kantor yang ada di Pangkalanbu cuma Auri baru berdiri. Jadi cuma ada kesultanan dengan markas Auri. Jadi itu aja dianggap Sultan sebagai ikon yang dikenal, lebih terkenalnya Bang. Jadi dikasih sama Sultan sepasang meriam Leuke. Oh, jadi perpaduan ya Bang lah, artinya. Betul. Di samping penerjun turun di Kota Waringin Barat, di sisi lain sejarah kerajaan juga masuk untuk bisa menyampaikan. Betul. Bahwa ini sejarah kerajaan dari Betul. sini gitu ya. Ya, karena keberadaan Lanut Iskandar ini juga tidak lepas dari pihak kesultanan Bang. Oke. Harapannya Bang, dengan ini kan mungkin warga masyarakat kita jarang memasuki sini dan mereka juga melihat tidak asing lagi sebenarnya untuk Auri ini. Tapi untuk masuk melihat ke museum ini kan kurang peminat kan. Yeah. Nah harapannya apa Bang? Kalau harapan kami Bang ya, kami sudah membuka diri, kita setiap hari buka. Yang jamnya itu ya juga jamnya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalaupun datangnya malam, kami akan kami buka dan tanpa dipungut biaya. Saya cuma mengharapkan masyarakat Kota Waringin Barat ini tidak buta akan sejarah. Oke, Bang. Jadi kita ingat kata-kata Presiden Amerika yang dulu, apabila kita ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkanlah sejarahnya. Kemudian dibahas sama Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali bukan jarah. Soalnya banyak bukti Bang sudah Bang ya. Penjajah Belanda tuh datang ke mendatangi suatu daerah yang diambil dokumennya Bang.
sehingga dokumen-dokumen kita sampai saat ini masih banyak di Belanda. Nah, ini kita berusaha mengumpulkan. Alhamdulillah Heritage Cevilem ini terdaftar di arsip Leiden. Jadi kita bisa mengakses semua dokumen-dokumen di Leiden dengan free sebagai untuk bahan edukasi masyarakat. Makasih Bang, sukses selalu Bang.